Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kekuatan iman, insyaallah kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin. Bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita bersama, karunia iman, karunia Islam, karunia sehat, karunia sempat, karunia alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat mensyukuri semua nikmat Allah dengan pantas, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mudah-mudahan Bapak Ibu kita mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 546 insyaallah yang saya lihat di situ ada satu hal mudah-mudahan kelak saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu masalah yang ingin kami sampaikan Ibu Bapak yang diabaikan, dianggap remeh, bahkan dianggap tidak ada oleh masyarakat kita ketika mereka atau terjadi perceraian, yaitu masalah iddah. Pak, memang kita semua mau menikah ini Ibu Bapak selama-lamanya, dunia akhirat, istri di dunia, istri juga di surga. Pengennya seperti itu, tapi memang kejadiannya di lapangan banyak terjadi perceraian. Mungkin kita di Rejang Lebong setiap tahunnya itu lebih dari 500 perkara, artinya banyak, bahkan lebih dari 700, informasinya demikian. Begitu pula dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Masalah iddah ini Ibu Bapak, ini sering diabaikan ilmunya. Iddah ini Ibu Bapak, definisi singkatnya adalah masa tunggu yang wajib. Ya Pak, wajib. Iddah ini hukumnya wajib, yang wajib dilalui oleh mantan istri atau oleh perempuan yang pisah dari suami. Ini hukumnya wajib, waktunya juga ibu-ibu, bapak-bapak ini wajib, waktunya juga wajib. Demikian, waktunya seperti ini, masanya seperti ini. Bagi perempuan yang seperti ini, berarti ia wajib untuk menunggu sampai lepas hingga ia boleh menikah kembali dengan orang lain. Nikahnya dengan orang lain, bukan di masa iddah atau di masa tunggu. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, masa iddah inilah yang wajib hukumnya yang diabaikan. Dan ini beragam, mudah-mudahan saya telah menjelaskan ini. Dan ini beragam.
Yang pertama, ibu-ibu, ini kondisi perempuan yang hamil bila ditinggal oleh suaminya. Kondisi perempuan yang hamil bila ditinggal oleh suaminya. Maka perempuan tersebut kita tahu sampai melahirkan. Suratnya surat At-Thalaq. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahunna. At-Thalaq ayat 4. Hamil sampai melahirkan. Yang pertama. Yang kedua, perempuan yang ditinggal meninggal, bahasa gitunya ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya adalah selama 130 hari, 4 bulan 10 hari. Surat Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra. Ini 4 bulan 10 hari. Yang ini tahu. Tapi bagaimana kalau kondisi bapak-bapak, dia itu hamil, ditinggal mati oleh suaminya, pakai iddah yang mana? Iddah hamil atau iddah ditinggal mati? Iddah hamil sampai melahirkan. Iddah ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Maka pakai iddah yang terpanjang. Nago, pakai iddah yang terpanjang. Umpama, yang ini yang disampaikan, yang tadi biasa 1-2 mungkin tahu. Umpama Bapak Ibu, perempuan baru hamil 1 bulan, ditinggal mati oleh suaminya. Artinya kalau dia mau pakai iddah meninggal itu 4 bulan 10 hari, 130 hari. Kalau 4 bulan 10 hari perempuan ini baru hamil sebulan atau 2 bulan, berarti kalau pakai iddah mati di hamil 7 bulan dia boleh nikah lagi. Dalam kondisi hamil dia boleh nikah. Kan? Apa kata orang bu? Hamil orang nikah puluh. Hamil sama siapa nikah puluh. Itu kalau pakai iddahnya iddah mati. Maka pakailah iddah yang terpanjang sampai melahirkan. Sampai melahirkan kalau kondisinya tadi. Kalau sekiranya kehamilannya itu sudah 8-9 bulan, maka iddah yang terpanjangnya adalah iddah mati 9 bulan atau 8 bulan. 1 bulan sampai 1 bulan 10 hari umpamanya perempuan ini sudah bisa untuk atau biasanya sudah melahirkan. 1 bulan 10 hari atau 1 bulan bahkan setengah bulan nikah lagi. Apa kata orang? Baru lahiran nikah lagi. Bapak Ibu, maka carilah iddah dipakai iddah yang terpanjang. Iddah yang terpanjang dalam kondisi yang kedua ini adalah iddah mati. Jadi dia tidak pakai iddah melahirkan, tapi pakai iddah mati. Jadi rumusnya
Kalau perempuan itu hamil, ditinggal mati oleh suaminya, maka pakailah iddah yang terpanjang. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perempuan yang menopause atau yang belum datang bulan, ya, umur sudah 17 tahun, umur sudah 18 tahun, 19 tahun tidak datang bulan. Bagaimana iddahnya? Dalam surat At-Thalaq juga ayat 4, iddahnya adalah 3 bulan. Jadi perempuan yang menopause, perempuan yang belum atau tidak datang bulan, bila pisah dari suaminya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang cerai dengan suaminya dan dia masih datang bulan, yang ini yang sering diabaikan. Cerai baru hari ini, janda tadi, mohon maaf, sama duda, bulan depan lah nikah, 2 minggu lah nikah. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kapan? Cerainya berapa lama? Nah, bunyinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam surat Al-Baqarah ayat 228 itu, bagi perempuan yang ditinggal atau pisah dengan suaminya dan dia masih datang bulan, berapa lama? Salah satu 3 kali suci. Oh, ini kali sering diabaikan tuh, 3 kali suci. Ibu, ini kan sebenarnya kalau bunyinya di pengadilan biasanya ibu bertanya 3 bulan juga, belum tentu ibu, belum tentu 3 bulan juga itu. Karena itu hanya ingin memudahkan saja, mohon maaf saja. Mudah-mudahan karena ilmunya tidak ada 3 bulan ya Allah tunggu. Sekarang ibu bapak nunggunya tuh siapa? Supaya paham. Perempuan itu bila dia bercerai dengan suaminya, ditalak oleh suaminya, masih dia itu datang bulan, maka harus ditalak dalam keadaan suci. Itu yang namanya talak sunni. Ada beberapa syarat, saya tidak bisa menjelaskan pada waktu ini. Talak sunni, talak bid'i dan lain sebagainya. Jadi pada waktu suci, ya, suci Pak. Suci ini dia ditalak. Kemudian haid. Ini suci pertama nih. Kemudian suci kedua. Kemudian haid. Nah, kemudian suci ketiga. Suci haid. Suci pertama ketika dia ditalak dalam keadaan suci haid. Yang berikutnya dia sudah boleh untuk menikah. Itulah ya. 3 kali suci. Sekarang ibu, apakah di pengadilan itu ditanya, ibu sudah berapa lama suci? Sudah 1 hari Pak. Paling ditanya dalam keadaan suci Bu. Yo, itu saja ditanya. Kan tidak ditanya ibu,
Apakah dia di awal suci, di tengah suci, di akhir suci, tapi dalam keadaan suci. Kalau di awal suci belum tentu 3 bulan perempuan ini sudah melewati 3 kali suci tadi, ini kan wajib. Iya, kalau apalagi kondisi perempuan ini kan ada yang mundur datang bulannya, ada yang maju datang bulannya. Kondisinya beda-beda. Akhirnya untuk memudahkan, sebenarnya memudahkan, tapi harus hati-hati dan terkadang salah. 3 bulan tunggu, belum tentu benar. Iya, lihat dong. Nah, coba dipahamkan. Masyarakat kita itu dipahamkan, atau orang yang bercerai itu dipahamkan. Kasih ilmu, atau dibuat berapa lah, buat selebaran sedikit. Nah, ini masih ibu masih suci, iya. Ini tunggu ya, ini caranya kalau suci dikasih tahu seperti ini. Nah, kadang juga sudah dikasih tahu masyarakat kita itu karena lagunya tadi. Nah, nunggu tidak nengok lagi kertas. Ilmunya itu lagi hilang kalau tadi yang dikasih tahu. Ini bulo Bapak Ibu. Yang lanangnya tadi, mamang tadi dia nunggu-nunggu di luar tadi. Ini juga tidak pulo. Masing-masing terabas goyang pada mamang tadi. Payah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita harus tahu ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bunyi salah satu ini 3 kali suci. Ada perdebatan 3 kali haid. Saya tidak bisa jelaskannya sekarang. Perlu 1 kali pertemuan untuk menjelaskan itu saja. Talak sunni, talak binti perlu 1 kali pertemuan dengan waktu durasi waktu seperti ini untuk menjelaskan itu saja. Jadi 3 kali suci. Ingat tadi dicerai di waktu suci. Aku cerai kau. Aku talak kau. Sekali haid suci 2 loh. Haid suci 3. Haid yang kesini, yang ketiga ini dia sudah boleh untuk menikah dengan orang lain. Ada masa tunggu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana masa tunggu bagi perempuan yang baru nunggu sebentar? Dia masih haid. Dia itu masih haid. Pas dicerai itu masih kondisinya masih perempuan yang haid. Suci, dia dicerai waktu suci, tapi kondisinya masih haid. Tahu-tahu itu Bapak, baru 1 kali haid, tidak haid lagi. Atau dia itu dicerai dalam keadaan suci yang sebelumnya haid, tapi setelah cerai itu tidak haid lagi, tidak datang bulan. Ini kapan dan berapa lama masa tunggunya? Masa tunggunya Ibu Bapak 9 bulan. Woi, lamonnya dia kalau udah hamil, kalau hamil 9 bulan, karena dia dicerai dalam keadaan suci, sebelumnya haid. Dicerai dalam keadaan suci, sebelumnya haid. Masa tunggunya berapa? 9 bulan. Masa tunggunya itu berapa? 9 bulan. Kemudian perempuan yang terakhir yang kami sampaikan, yaitu yang ditinggal oleh lakinya, udah tahu lakinya kemana, hilang lakinya. Kabarnya udah ada, kabarnya di Aceh, tapi tidak tahu dulu naik tsunami tidak. Kabarnya dia pergi ke Irak, tak tahu naik bom tidak. Berita tidak ada. 3 bulan puasa, 3 bulan lebaran, 3 tahun tidak pulang-pulang Bang Toib. Ini Bapak Ibu, ini bagaimana orang mafkur. Namanya dalam fikih kita itu mafkur, orang yang hilang. Berapa lama? Ya banyak perdebatannya Bapak Ibu di sini. Ada di antara perdebatannya perselisihan ulama. Ditunggu dulu lanang itu sampai kawan-kawannya itu meninggal galau. Alat ketesana ibu-ibu itu. Maksudnya seperti ini Pak.
Jadi perempuan itu nunggu suaminya umur 50, 40. Tunggu kawannya yang umur 40 tuh meninggal dulu. Baru boleh nikah. Tapi tidak dipakai juga. Terlalu lama. Ada juga sampai ada berita yang menunjukkan bahwasannya suaminya itu mati. Kalau tidak, ya masih sah. Masih sah istri dari suami yang sebelumnya. Karena memang asalnya adalah pernikahan, bukan pisah. Tidak ada bukti bahwasannya dia ini sudah pisah. Yang banyak dipakai Bapak Ibu dan yang kita dipakai itu yang ketiga ini. Berapa masa tunggunya? Masa tunggunya yang dipakai oleh Umar bin Khattab berapa lama? Baik-baik Bapak Ibu, biar jangan salah. 4 tahun. Tunggunya 4 tahun. Sudah dicari-cari nih. Dicari mana terakhir? Di Batam. Cari di Batam, hubungi di Batam. Tidak ketemu. Ada berita pindah ke Pekanbaru. Cari Pekanbaru. 4 tahun ditunggu. Kemudian setelah 4 tahun ditunggu, yang ini yang harus dijelaskan lagi. Ngadaplah ke yang berwenang, ke pengadilan yang putus. Kau bisa. Pisahnya bagaimana? Pisahnya dengan mati. Suaminya dianggap mati setelah 4 bulan. Setelah itu dia iddah dengan iddah mati. Ditunggu 4 tahun. Mohon maaf. Tunggu 4 tahun. Setelah 4 tahun ditunggu dengan iddah mati, yaitu 4 bulan 10 hari. Jadi setelah diputus mati 4 tahun tunggu, 4 bulan 10 hari. Setelah itu boleh nikah lagi. Tahu-tahu balik, kata ibu tadi, tidak, waktunya sekarang tidak cukup. Ini juga satu pertemuan. Kalau mahfud dia balik, harta sudah dibagi. Kalau mahfud dia balik, siapa no satu sana. Kalau mahfud bininya milih laki yang lama atau laki yang baru, ini pun satu pertemuan tidak cukup. Saya cuma garis-garis besarnya saja menjelaskan, karena melihat masyarakat kita yang meremehkan masa iddah. Cerai ada, iddah tidak digubris. Cerai juga dia pakai, kadang nanti tidak melapor ke pengadilan, tahu-tahunya iddah pakai iddah, rujuk lagi iddah, rujuk lagi iddah, rujuk lagi sampai 5 kali, 10 kali. Ini masyarakat kita banyak kejadian seperti ini. Yang kami sampaikan pada pagi hari ini yang umum, sedangkan yang pelik nanti itu bisa dalam pertemuan lainnya kalau memang diperlukan dan kalau ada waktu. Jadi kesimpulannya satu, Bapak Ibu, iddah mati sampai melahirkan. Iddah mati kalau dia hamil sampai melahirkan. Iddah mati suaminya mati 4 bulan 10 hari. Kalau dia itu hamil ditinggal mati, cari iddah yang paling panjang. Kemudian kalau dia belum haid atau dia sudah menopause, tidak haid lagi 3 bulan. Kalau dia itu cerai sama suaminya dan dia itu masih datang bulan, maka iddahnya adalah 3 kali suci. Kalau dia itu mafqud, hilang tadi, tunggu 4 tahun, putus dari pengadilan, tunggu lagi iddahnya, iddah mati 4 bulan 10 hari. Kalau tadi yang dia itu terakhir Bapak Ibu, dia haid kemudian suci, tahu-tahu ketika suci itu dia dicerai di suci itu, tahu-tahu dia haid cuma sekali atau tidak haid lagi, maka dia tunggu sampai 9 bulan karena dikhawatirkan dia dalam kondisi hamil. Ibu-ibu, Bapak dan rahmatan Allah, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Nasinya habis, klontang-klonteng sudah, lah ningok jam pulau, Bapak Ibu. Ningok nasi ningok jam.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, banyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.